hal-hal yang ditentukan dalam desain teritori, dalam kita membuat desain teritori wilayah ini adalah yang pertama menentukan batas coverage dan titik fokusnya. Home base-nya berdasarkan batas-batas administrasi, kota, kabupaten, kecamatan, atau kelurahan, wilayah perdagangan, kemudian ada batas-batas alam, pegunungan, sungai, kereta api, dan lain-lain. Menentukan bentuk teritori agar waktu dan rute dapat dibuat secara efektif dan efisien. Ya, jadi ada irisan ya yang dibentuk dalam pastel itu mencakup provinsi ya, kemudian jalan atau kecamatan. Kemudian ada circle dibuat berdasarkan potensi per kabupaten, kota atau kecamatan. Nah, dari peta teritori Anggana sendiri, batas coverage-nya sudah jelas di sini ada regional 1, regional 2, regional 3, dan regional 4. Jadi ada 4 wilayah regional yang dibatasi oleh irisan, ya, width. Dari sini kita bisa melihat untuk wilayah penjualannya di Pulau Jawa, Bali, kemudian Sumatera mengambil titik di Kalimantan Barat untuk diikutkan, kemudian di Jakarta Pusat ya dan Jawa Barat masuk regional 1, dan juga di sebagian besar Pulau Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua masuk regional 4. Tentu ini sudah dibuat berdasarkan potensi wilayah. Dan Humbi sendiri tentu akan dimasukkan ke dalam kota-kota besar di mana untuk akses ya administrasi kemudian transportasi ya supaya lebih mudah. Jadi titik distribusi utamanya biasanya berada di kota-kota besar di suatu wilayah. Standar rayonisasi yang harus dibuat dalam membuat teritori wilayah tujuannya ada beberapa hal, salah satunya mengetahui jumlah kota, kabupaten, dan kecamatan dalam wilayah tersebut. Ya, kemudian mengetahui jumlah customer base atau outlet di masing-masing kota atau kabupaten. Kemudian mengklaster jumlah konsumen berdasarkan kota atau kecamatan. Kemudian menentukan jumlah rayon berdasarkan CB atau kita di sini CB ini adalah customer base ya atau register outlet ya dengan rute Senin sampai Jumat, ada juga yang Senin sampai Sabtu. Dari sisi produktivitas ya di sini kita lihat contoh saya ambil dari distributor Tegal ya, ada yang dimonitor di sini. Yang pertama salesman. Di sini kita lihat ada 9 salesman. Kemudian RO atau CB yaitu adalah register outlet. Jumlah toko yang aktif dan terdata secara lengkap dan idealnya di cover oleh satu sales. Outlet aktif atau AO atau OA ya biasa kita sebut, yaitu jumlah outlet yang melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 1 bulan. Tujuannya dari keduanya adalah membentuk efektif call plan, suatu rencana kunjungan yang dibentuk dan disusun dengan baik yang bertujuan memaksimalkan setiap pola kunjungan supaya efektif. Nah, di sini digambar dari monitoring tabel yang ditempel di dinding distributor ya. Kita lihat ada nama salesman, kemudian jumlah outlet, kemudian kita lihat ada dari beberapa prinsipal di sana termasuk Anggana ya, dari repeat ordernya dari register outlet ini seberapa sudah transaksi, kemudian omsetnya berapa. Nah, dari sini kita bisa evaluasi terutama SPS dan ASPN mengenai apakah kunjungan yang dibentuk sudah dijalankan dengan efektif atau perlu dievaluasi.
Dalam membentuk kunjungan yang efektif untuk salesman, yang dibutuhkan adalah master data pelanggan yang valid, ya, yang sudah ada data mengenai nama toko, alamat, kecamatan, kelurahan, nomor telepon, kemudian tipe outlet, ya, dan itu outletnya di pasar atau non pasar. Pemenuhan customer base atau outlet yang berkualitas dari sisi daya beli, frekuensi transaksi outlet, dan average pembayaran, dan juga jarak dari titik distribusi ke outlet. Di sini kita juga harus membuat pembagian rute yang efektif dan efisien. Kemudian dari sisi pengiriman, delivery dan service level ini juga bisa support. Ya, jika jarak outlet terlalu jauh, juga akan membengkak dalam proses biaya pengiriman. Jadi kita perlu buat setting rute kunjungan salesman ini supaya efektif dan efisien. Kemudian kontrol dan monitoring atas outlet-outlet aktif tersebut. Fungsi database customer atau outlet bagi salesman profesional adalah sebagai awal kegiatan mengelola outlet secara baik dan benar. Sebagai kompas bagi salesman untuk memetakan potensi outlet, kemudian breakdown target per outlet, pendistribusian produk baru, dan juga menjaga hubungan baik dengan outlet.